Halo semuanya, halo Pak Agus dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang berisi saya Cornel, ada Raka, ada Jordan, Selin, dan Darren Delovenda yang kebetulan tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan kami akan mempresentasikan tentang seorang tokoh penting dalam ilmu sosiologi. Yaitu siapa tuh Raka? August Comte. Nah, Oke. di sini tuh August Comte, sebelum kita mulai ke materi, kita bakal baca dulu quotes-nya. Di sini tuh kita bakal ambil dua quotes yang menurut saya itu penting. Yang pertama, ada know yourself to improve yourself. Selain itu, dia juga punya quotes, the dead govern the living. Mau tahu artinya? Yuk kita cek next slide. Tapi sebelumnya, kita baca dulu biografinya. Jordan, baca. Ya, biografi sejenak dari Auguste Comte. Auguste Comte lahir dengan nama lengkap yaitu Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Beliau lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier di Prancis. Auguste Comte adalah seorang sosiolog asal Prancis yang mempelajarkan pemikiran positifme. Beliau mengaplikasikan pemikiran tersebut sebagai dasar untuk membuat keputusan. Beliau juga pun merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata sosiologi. Dikarenakan ini, beliau dapat dinamakan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Comte lahir di Montpellier, sebuah kota kecil di barat daya negara Prancis. Setelah menyelesaikan studi di Prancis, beliau menemukan sebuah perbedaan yang cukup mencolok dalam gereja Katolik. Boleh dilanjut. Oke, riwayat studi August itu beliau mengenyam pendidikan di Politeknik di Paris, di mana ia belajar matematika, ilmu fisika, dan ilmu sosial. Peristiwa penting yang dialami yaitu pendirian Society of Positivism pada tahun 1844. Comte mendirikan masyarakat ini untuk mempromosikan gagasannya tentang positivisme. Beliau wafat pada tanggal 5 September 1857 di Paris, Prancis. Nah, kita lanjut sekarang ke pemikirannya. Tadi yang sudah kalian lihat, apa yang Sherin katakan, bahwa tokoh Auguste Comte ini itu mempromosikan gagasannya tentang positivisme. Itu pasti banyak yang nggak ngerti nih pertama kali baca. Makanya kita jelaskan di bagian pemikiran ini. Jadi Auguste Comte itu, dia itu mengembangkan teori yang sangat mendasar sekali pada ilmu sosiologi. Dia itu mengembangkan teori bahwa masyarakat itu mengalami perkembangan dalam 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisika, dan tahap positivistik. Nah, itu maksudnya adalah 3 tahap perkembangan dalam masyarakat yang telah mendasari ilmu sosiologi. Kita langsung aja breakdown dari tahap yang pertama, yaitu tahap teologi. Di tahap ini adalah tahap awal perkembangan manusia, karena manusia itu masih berpikir semua itu yang ada di dunia ini tuh adalah kekuatan supernatural, mitos. Jadi masyarakat itu masih percaya sama hal-hal mistis dan yang nggak masuk akal lah, irasional. Misalnya roh-roh halus atau benda-benda pusaka. Lanjut ke tahap kedua, mungkin lanjut oleh Bung Raka. Oke, di tahap kedua tadi, sekarang kita bakal bahas tahap metafisika. Nah, di tahap ini tuh adalah tahap di mana manusia mulai mengenal dan menggunakan konsep-konsep abstrak untuk menjelaskan segala macam fenomena alam dan sosial terjadi. Mungkin seperti contoh, kita tahu kalau di zaman-zaman tertentu, di kitab-kitab tertentu, banyak orang yang menganggap bahwa bencana alam, penyakit seperti kusta, gempa, tsunami, dan lain-lain itu sebagai hukuman dari Tuhan akibat dosa manusia. Nah, melalui konsep inilah manusia mulai mengenal hal itu dan mulai sadar akan hal itu. Selanjutnya, di tahap yang ketiga, di tahap terakhir, ada tahap positivistik. Di sini adalah tahap di mana perkembangan masyarakat sudah mengadopsi pendekatan-pendekatan ilmiah dan berbentuk empiris yang berguna untuk menjelaskan fenomena alam dan sosial.
Seperti contoh, di tahap ini sudah banyak penemuan-penemuan yang ditemukan untuk membantu kehidupan kita. Kalau di sini, seperti contoh yang tertulis, itu adalah masyarakat sudah mulai menciptakan alat penangkal petir yang didasari oleh teori listrik statis. Nah, halo teman-teman. Jadi di sini kita ada satu orang random ya. Halo, Mas. Jadi gue mau nanya nih Mas. Kan kita di Gonzaga ini udah belajar tentang teorinya Agus Kom ya. Iya. Yang katanya ada 3 tahap perkembangan masyarakat, teologis, metafisik, positivistik. Nah, kira-kira nih, gue mau nanya ke lu nih. Kira-kira relevansinya kehidupan nyata tuh apa sih teori Agus Kom itu? Ada nggak sih gunanya buat kita? Ya pastinya ada gunanya karena di perkataannya Agus Kom itu mengatakan bahwa kita sebagai manusia itu harus berkembang dengan mengetahui diri kita sendiri dan terus-menerus kita harus berkembang terus-menerus. Jadi apabila kita tetap di tahap teologis, kita masih percaya hal-hal mistis gitu. Jadi kita masih purba gitu. Jadi kita masa nggak mau berkembang gitu. Pastinya mau berkembang terus-menerus. Itu saja. Jadi intinya kita sebagai masyarakat itu harus terdorong menjadi lebih berkembang ya. Iya, betul. Tapi mukanya sih nggak kayak orang berkembang ini. Oke, sekarang kita jumpa lagi dengan orang random dari Gonzaga. Halo Mas, gue mau nanya nih ke lu Mas. Kan kita kan selama sosiologi kan udah belajar nih tentang teori Agus Kom nih. Iya. Nah, gue mau nanya ke lu nih. Kira-kira relevansinya teori Agus Kom ke kehidupan nyata kita tuh apa sih? Hubungannya apa sih kalau boleh tahu menurut lu? Kalau yang paling deket sih mungkin sampai zaman sekarang, dari zaman dulu masih ada orang yang percaya sama horor, sama hal-hal mistis. Kayak yang dibilang sama Agus Kom. The dead govern the living. Anjay. The dead govern the living. Anjay. Gitu deh pokoknya. Oke, makasih ya Mas ya. Iya. Tadi Cornel sama Raka, relevansinya sama kesimpulannya apa sih? Oke, balik lagi di quotes yang awal. Tadi kan kita udah bahas nih quotes. Di quotes yang pertama tuh ada quotes tentang know yourself to improve yourself better. Nah, ini tuh artinya kalau kita ubah ke bahasa Indonesia ya, kita belajar bahasa Indonesia, artinya tuh untuk mengembangkan diri, kita harus mengenal diri kita sendiri. Bener nggak, Cornel? Ya, benar banget. Nah, hal ini tuh kita rasa tuh sesuai dengan salah satu pemikiran beliau, yaitu dengan teori perkembangan 3 tahap yang meliputi tadi tahap teologis, metafisika, dan juga positivistik. Nah, kenapa sih kita bisa milih kayak gitu? Karena dalam melakukan sesuatu, perkembangan kita perlu mengetahui dan mengenal apa saja yang terjadi di dalamnya. Jadi, untuk berkembang, kita harus mengenal elemen-elemen yang dibutuhkan untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Gitu. Lanjut. Nah, itu baru yang wawancara narasumber pertama. Tadi kan ada 2 narasumber tuh. Nah, kalau yang kedua beda-beda lagi nih maksudnya. Coba lanjut dulu nih Raka, slide selanjutnya. Nah, inilah maksudnya dari yang narasumber bilang tadi, yang kedua tuh yang di kantin tadi tuh. Nah, narasumber itu mengatakan bahwa Agus Kom itu pernah bilang kalau the dead governs the living. Intinya di sini mau mengatakan bahwa kapanpun zamannya itu pasti ada aja tuh manusia atau masyarakat yang masih mempercayai tentang fenomena mitos-mitos atau fenomena supernatural. Ya namanya tadi kita punya 3 perkembangan kan, ada perkembangan yang teologis, itu perkembangan yang masih percaya soal hal-hal yang mistis-mistis dan gak masuk akal gitu. Jadi intinya kita dalam kehidupan gak bisa lepas lah dari kepercayaan hal seperti itu. Jadi intinya setiap zaman pasti ada aja tahap teologis, yaitu masyarakat yang masih percaya dengan hal-hal mitos-mitos dan hal-hal tidak masuk akal. Contohnya apa tuh Bang Messi? Ya misalnya emang masih percaya sama senjata pusaka, jimat, atau roh-roh halus gitu yang wah, pokoknya nganu dah, serem-serem gitu. Jordan, aman gak? Di Paku. Aman dong. Ini masih relate Thank banget you, gitu Pak. sama kita. Iya. Nah, ini lah relevansi ke kehidupan. Oke, langsung aja kita tutup bro. Nah, sebelum kita tutup, masih ada yang pengen nanya nggak nih?
Iya nggak nih, ada yang pengen nanya, Kevas nanya nggak Kevas? Waduh, Kacau. kayaknya Kacau. Kevas udah ngerti sih. Gak ada suaranya nih Kevas. Udahlah, lanjut aja dah. Oke, Cornel silakan closing. Nah, sekian dari penjelasan dari kelompok 6 tentang Agus Kom, seorang tokoh sosiologi yang sangat penting. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan ya, karena kami juga